Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari yang baru ini. Ada sukacita, amin. Bagaimana tidurnya? Apa tidur yang baik? Atau mungkin saudara gelisah? Atau mungkin gak bisa tidur? Saudara, apapun yang terjadi di sepanjang malam yang sudah berlalu, yang pasti hari ini ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Karena itu untuk meraih berkat itu kita harus memulai dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada dan kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Maka kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, di Mazmur 28 ayatnya yang ke-8 berkata, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara, tentu istilah pengurapan bukanlah kata yang asing di kalangan orang percaya. Ini sudah sangat familiar ya dengan kita sebagai orang Kristen. Kita sering mendengar ajakan dari teman-teman, ayo datang ke ibadah karena nanti disertai dengan pengurapan oleh hamba Tuhan. Iya dah, iya kan? Saudara ya? Atau saat altar call, hamba Tuhan berkata, bagi saudara-saudara yang rindu diurapi, silakan maju ke depan. Iya kan? Namun saudara, seringkali banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan memahami apa makna dari pengurapan itu. Adapun makna pengurapan adalah Tuhan mengambil alih segenap kehidupan kita. Tuhan mengatur dan mengendalikan hidup kita. Dan Tuhan mematikan manusia lama kita. Sehingga kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Salah satunya adalah pengurapan minyak. Ya. Dan Alkitab katakan orang yang diurapi dengan minyak menjadi kesukaan Tuhan. Nah, saudara, dalam perjanjian lama, pengurapan minyak digunakan untuk mengurapi kepala imam besar dan keturunannya, serta mengurapi bait suci dan perabotnya sebagai tanda disucikan dan dikuduskan bagi Tuhan. Sedangkan dalam perjanjian baru, pengurapan minyak digunakan murid-murid Yesus untuk mengurapi orang sakit dan menyembuhkan mereka. Saudara baca di Markus pasal 6 ayat 13. Dalam Yakobus 5 ayat 14, di sana disebutkan bahwa para penatua jemaat mengurapi orang sakit dengan minyak untuk pelayanan kesembuhan bagi orang sakit. Melalui pengurapan minyak terjadi aliran kuasa Tuhan. Setiap kali ya orang itu diurapi minyak yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Artinya kuasa Tuhan yang dahsyat akan mengalir dan bekerja di dalam kehidupan orang itu. Daud adalah contoh pribadi yang mengalami pengurapan luar biasa dari Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13
ya di bagian A dan B dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud. Dikatakan begini, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ada dampak yang luar biasa dalam diri Daud setelah ia diurapi Tuhan. Kuasa Tuhan senantiasa menyertai hidup Daud. Berkat yang berkelimpahan, juga kemenangan, juga kekuatan dan perlindungan senantiasa menyertai perjalanan hidup seorang Daud. Sebagai orang percaya, saudara dan saya diberi pengurapan sesuai dengan janji Tuhan, asalkan kita mau intim dengannya. Kita mau hidup taat, kita senantiasa menyenangkan hati Allah. Nah saudara, jadi diurapi berarti Tuhan itu berotoritas atas kehidupan kita. Amin. Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara, bagian kita adalah selalu kita memiliki keintiman atau hati kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin. Artinya diurapi itu sangat penting. Ya. Karena itu kalau kita baca di dalam Ibrani ya, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 dikatakan begini saudara ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Orang yang diurapi berarti Allah berotoritas atas hidupnya. Kalau saudara mau diurapi, berikan hidupmu untuk dikuasai oleh Tuhan. Jadi bukan engkau lagi yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Urapi kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau berkuasa atas dan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diurapi. Juga apa yang kami kerjakan dengan tangan yang diurapi Tuhan buat berhasil. Tangan kami menyenangkan Tuhan dan seluruh kehidupan kami pakai untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah masing-masing kami semua Tuhan yang mengurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami sehat, kami diberkati, dan kami selalu ada damai sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada
kerajaan